Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Desriki, BP 17100033509091. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah Teknologi Pengolahan dan Pengawetan. Di sini saya mengambil judul tentang pembuatan dodol. Latar belakang. Pangan semi basah adalah bahan pangan yang memiliki prinsip pengolahan dengan menurunkan AW sampai pada tingkat mikroba patogen dan pembentuk tidak dapat tumbuh, tetapi kandungan airnya masih cukup sehingga dapat dinaikkan tanpa rehidrasi. Teknologi pengolahan pangan semi basah dibedakan antara tradisional dan modern. Cara modern bukan hal baru di Indonesia. Contohnya adalah pembuatan dodol. Dodol dibuat dengan cara pencampuran semua bahan, kemudian dimasukkan sampai tercapai AW tertentu. Pengolahan tradisional, contohnya pembuatan tape singkong, tauco, dan lain-lain. Pengolahan secara modern dilakukan dengan cara adsorbasi dan desorpsi terhadap bahan campur. Metode maupun perlakuan selama pengolahan dapat dikendalikan sehingga diperoleh produk dengan nilai gizi maupun nilai kalori seperti yang dikehendaki. Tujuan pembuatan makalah ini yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan dodol rumput laut. 2. Untuk mengetahui fungsi dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan dodol rumput laut. 3. Untuk mengetahui karakteristik dodol rumput laut. Tinjauan pustaka. Rumput laut, menurut Doty 1985, Euchema catoni merupakan salah satu jenis rumput laut merah, dan juga ini namanya berubah menjadi Capsicus alvarezi karena keraginan yang dihasilkan termasuk fraksi kappa keraginan. Ciri fisiknya adalah mempunyai talus silindris, permukaan licin, kartilogenus. Keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-kadang berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu atau merah. Perubahan warna sering terjadi hanya karena faktor lingkungan. Dodol rumput laut. Dodol merupakan salah satu makanan tradisional yang mudah dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Dodol memiliki rasa manis gurih, berwarna coklat, tekstur lunak, digolongkan makanan semi basah. Masing-masing daerah memiliki nama khas. Dodol Garut berasal dari Garut dan dodol Kudus berasal dari Kudus. Dengan bahan dasar tepung ketan. Di samping itu, dodol juga dibuat dari buah dan sayur, seperti dodol apel, dodol sirsak, dodol wortel, dan sebagainya. Sehingga, dodol sebagai salah satu produk olahan hasil pertanian. Dodol rumput laut merupakan salah satu diversifikasi dari rumput laut. Dodol rumput laut termasuk jenis makanan yang tergolong pada kategori pangan semi basah yang memiliki AW rendah. Sebagai pangan semi basah, dodol mempunyai sifat dapat mengawet sendiri tanpa memerlukan pendinginan, sterilisasi, dan pengeringan. Formulasi pembuatan dodol rumput laut. Bahannya rumput laut 1 kg, gula pasir 1 kg, tepung ketan 750 gram, santan secukupnya, garam secukupnya, vanili secukupnya, dan pewarna secukupnya. Prosedur kerja pembuatan dodol. Pertama, rumput laut dibersihkan dan direndam dengan kapur sirih semalam. 2. Cuci kembali rumput laut sehingga kapur sirih bersih dari rumput laut yang telah direndam. Rumput laut di blender hingga berbentuk seperti bubur. 4. Masak gula pasir dan santan ke dalam wajan
hingga mendidih. Gula dan santan tercampur rata dan banyak mengeluarkan minyak. 5. Masukkan bubur rumput laut dan aduk hingga mendidih. 6. Masukkan bahan tambahan seperti pewarna makanan secukupnya dan vanili. 7. Masukkan tepung ketan. 8. Aduk hingga homogen. 9. Angkat dan masukkan ke dalam loyang dan dinginkan. 10. Potong dan dikemas. Pembahasan. Pembuatan dodol kali ini menggunakan rumput laut sebagai bahan utama dengan perbandingan 1:1 antara rumput laut dan gula yang digunakan. Dengan penambahan vanili, garam, pewarna, santan, serta air. Di mana proses pembuatan dodol meliputi persiapan bahan dan alat, pencucian rumput laut, dipotong-potong, pemblenderan, pemasakan, pencetakan, pemotongan dodol, dan pengemasan. Rumput laut mengandung komponen berupa fukoidan, alginates, dan polifenol. Fukoidan sebagai komponen terbesar dalam rumput laut telah terbukti secara ilmiah mampu memproduksi sel-sel imun, membantu melawan virus, bakteri, dan alergi, serta menghambat pengumpulan darah sehingga memperkecil risiko stroke. Penambahan gula pada pembuatan dodol bertujuan agar memberikan rasa manis, aroma yang enak sebagai pengawet, dan membantu tekstur dodol sangat cepat mengeras. Oleh karena itu, pencetakan dodol harus dilakukan dengan sangat cepat. Apabila tidak, maka bentuk dodol tidak akan mengeras secara merata. Hal ini disebabkan kandungan gula yang terdapat dalam adonan dodol tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dodol agar dodol yang dihasilkan bagus adalah sebagai berikut, yakni kualitas bahan dasar dan bahan tambahan, cara pengolahan yang benar, proses penjemuran yang tepat, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, konsentrasi bahan yang digunakan, serta proses pencetakan adonan yang bagus dan sesuai keinginan. Kesimpulan, dodol yang berkualitas baik adalah dodol dengan tekstur yang tidak terlalu lembek, bagian luar mengkilat akibat adanya pelapisan gula atau glazing, rasa yang khas, dan jika mengandung minyak tidak terasa tengik. Proses pembuatan dodol dimulai dari persiapan alat dan bahan, kemudian pencucian rumput laut, pemotongan, pemblenderan, pemasakan, pencetakan, pemotongan, penjemuran, dan pengemasan. Dodol rumput laut merupakan produk olahan yang sangat digemari oleh banyak kalangan karena teksturnya yang lembut, warna yang menarik, rasa yang manis, serta aromanya yang khas. Penggunaan gula dalam pembuatan dodol berfungsi sebagai pemanis sekaligus sebagai pengental serta sebagai pengawet pada dodol. Fungsi dari penggiringan dodol adalah untuk mengawetkan dodol agar lebih tahan lama, mengurangi kadar air pada dodol, serta untuk membuat agar dodol yang dihasilkan lebih cerah dan menarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.